Shalom, selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian. Apa kabarnya? Ya, Bapak harap kita tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan kiranya kita boleh selalu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Baik anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau menolong dan memberkati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak kasih Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Bapak akan membaca untuk kita sekalian. Anak Bapak semuanya bisa membaca di rumah dengan Alkitabnya yang sudah dibawa. Bapak akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata,
jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, anak-anak kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berbagilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak kasih Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17 kita mengambil tema menjalani hidup, menjalani hidup. Nah, manakah yang Allah sukai ya ketika dihadapkan dengan pilihan, orang yang melakukan kehendak Tuhan atau orang yang melakukan keinginannya sendiri? Ya, Bapak ulangi lagi, manakah yang Allah sukai ya dalam pilihan ini, apakah orang yang melakukan kehendak Tuhan atau orang yang melakukan kehendaknya sendiri? Ya, ini pertanyaan yang bagaimana Yakobus memberikan hardikan atau satu tekanan kepada pedagang yang memegahkan diri ya di dalam kecongkakannya. Kita lihat di ayat 16 itu bagaimana ya, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, anak-anak kasih Tuhan, Yakobus di sini sedang memberikan peringatan. Di surat Yakobus ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang memegahkan diri ya. Orang itu adalah pedagang yang melakukan perencanaan. Jadi seorang pedagang yang akan pergi keluar kota, dia mempunyai perencanaan tetapi dia memegahkan diri bahwasanya dia akan mampu melewatinya semua ya tanpa dia mengandalkan Tuhan. Nah, pedagang itu merasa dapat mengendalikan semuanya, segala sesuatunya itu persis yang diharapkan. Jadi dia sudah punya gambaran, dia sudah punya pengetahuan, dia sudah mempunyai kekuatan, dan dia mempunyai segalanya. Jadi dia merasa bahwasanya dia mampu. Nah, oleh sebab itu perencanaan yang dibuat oleh pedagang itu mengandalkan diri sendiri. Ya, tampak jelas ya keyakinannya tentang waktu keberangkatannya, ya tujuan lama dia berangkat dan perginya, tinggalnya di mana, apa yang dikerjakannya, ya dan kesuksesannya. Semua itu kalau kita lihat di ayat 14 sampai 17 itu semua direncanakannya dengan jelas. Ya, wah mantap sekali ya. Nah, kemudian ya tanpa disadarinya ada keterbatasan di dalam dirinya sebagai manusia, dia tidak mengetahuinya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun mendatang ya. Jangankan tahun mendatang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya 1 jam di depan bagaimana. Ya 30 menit sebelumnya, 30 menit setelahnya ini bagaimana. Ya, oleh sebab itu ya anak kasih Tuhan, ya kita pun tidak tahu ya bagaimana kehidupan kita ke depannya itu. Ya seperti uap yang dibilang Yakobus di sini, hidup itu seperti uap yang cepat lenyap. Ya, ada banyak hal perencanaan di kehidupan manusia itu yang bisa saja kita rencanakan, tetapi ya itu tidak bisa terjadi. Nah, anak kasih Tuhan, ya sebuah kesalahan fatal manusia bila hidup manusia itu dia melepaskan dirinya dari pencipta. Ya, manusia adalah ciptaan. Ya, ketika dia lupa kepada penciptanya, itu kesalahan yang fatal. Ya, kita salah bila hidup kita tanpa bergantung kepada Tuhan. Nah, ya ketika kita hanya mengandalkan mata kita, ketika kita hanya mengandalkan telinga kita, kita hanya mengandalkan kekuatan kita, atau kita hanya mengandalkan tubuh kita saja tanpa kita mengandalkan Tuhan, nah semua di situ adalah sia-sia. Nah, oleh sebab itu anak-anak kasih Tuhan, ya tanpa kita berelasi dengan Allah, tanpa kita bergantung dengan Allah, maka itu sama seperti kita egois dan kita hanya mengandalkan diri, dan itu berdosa. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya kita menghargai kehidupan yang singkat ini dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya kita berencana tidak ada masalah, ya Tuhan anak Bapak, ya kita punya rencana, tidak ada masalah dengan rencana kita. Tetapi bagaimana sebaiknya ya kita bergantung kepada Allah dalam rencana kita. Apa yang mau kita rencanakan? Karena terkadang apa yang kita rencanakan itu belum tentu itu baik. Ya, sehingga ya Tuhan tidak menghendakinya. Oleh sebab itu setiap rencana kita, setiap apa harapan kita bawa kepada Tuhan, sehingga biarlah Tuhan yang memberkati segala rencana kita, harapan kita, impian kita yang kita doakan. Sehingga biarlah Tuhan dimuliakan dalam segala rencana kita, segala harapan kita.
Ya, kita perlu melibatkan Allah, ya anak-anak kasih Tuhan. Kita perlu melibatkan Allah yang tidak terbatas di dalam keterbatasan kita. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Dia mempunyai kelemahan juga dari sisi sebagai manusia, ya. Oleh sebab itu, ya, bukan rencana kita hanya untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk menyenangkan hati kita, tetapi bagaimana setiap rencana kita, impian kita, harapan kita itu bawalah kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itu menjadi bagaimana menjalani kehidupan kita ini hari lepas hari. Ya, setiap rencana kita bawa kepada Allah dengan iman kita, bahwasanya biarlah Tuhan yang memberkati segala harapan kita, impian kita. Karena tujuan hidup manusia diciptakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini menolong kita untuk biarlah kita boleh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, melibatkan Tuhan dalam rencana kita, sehingga biarlah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan dimuliakan. Baik anak kasih Tuhan, mari kita tutup teduh pagi kita dengan doa. Semuanya kita serahkan rencana kita, serahkan dalam sepanjang hari ini kegiatan kita kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati kita dan Tuhan dimuliakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bernyanyi memuliakan Tuhan, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan menolong kami supaya hidup kami boleh melibatkan Tuhan di dalam setiap dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan rencana kami dalam segala proses pembelajaran. Anak-anak didik kami yang belajar, Tuhan berikan semangat. Guru-guru yang mengajar, Tuhan memberikan hikmat, kesabaran dalam mendidik anak-anak kami. Orang tua yang bekerja, yang berusaha, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, agar Tuhan dimuliakan dalam segala proses kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kami. Terima kasih Bapak. Ampunkanlah kami akan salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Baik anak kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.